Duo ganda putra Indonesia, Raymond Indra atau Nicolaus Joachim, melejit 8 peringkat, mendekati top 20 dunia. Selamat datang kembali para pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Hari ini, kita akan membahas kabar gembira dari dunia bulu tangkis Indonesia, khususnya dari sektor ganda putra yang semakin menunjukkan taringnya di kancah internasional. Betul sekali, Speaker 1. Ada banyak kejutan menarik dalam rilis peringkat BWS terbaru pada hari Selasa, 25 November ini. Perhatian utama kita tertuju pada pasangan muda yang sedang naik daun, Raymond Indra dan Nicolaus Joachim. Mereka berhasil melesat 8 tingkat, sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar angka Speaker 2, lontaran 8 peringkat ini menempatkan Raymond dan Joachim di posisi 24 dunia. Mereka kini mengumpulkan 47.530 poin. Bayangkan, mereka semakin dekat dengan posisi 20 besar ranking dunia. Ini adalah indikator performa yang sangat konsisten. Konsisten adalah kata kuncinya. Tahun 2025 ini memang menjadi puncak kesuksesan mereka sejauh ini. Bagaimana tidak, mereka berhasil menjuarai Australia Open 2025, dan yang lebih menakjubkan lagi, ini adalah debut mereka di turnamen level Super 500, sebuah awal yang sangat menjanjikan. Tidak hanya itu, sebelum Australia Open, Raymond dan Joachim juga menunjukkan performa cemerlang di Korea Masters, turnamen berstatus Super 300. Mereka berhasil mencapai babak final, dan ini juga merupakan partisipasi pertama mereka di ajang dengan level tersebut. Jadi, setiap kali mereka melangkah ke level yang lebih tinggi, mereka selalu memberikan kejutan. Padahal, Raymond dan Joachim baru dipasangkan tahun ini. Namun, chemistry dan kerjasama mereka sudah terlihat sangat padu. Prestasi mereka terukir jelas dengan torehan 4 gelar juara BWF International Challenge, 1 gelar juara Super 100, dan kini puncaknya adalah juara di level Super 500. Ini adalah bukti bahwa talenta mereka tidak main-main. Selain Raymond dan Joachim, ada juga pasangan ganda putra lain yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan ini juga baru diduetkan tahun ini, tetapi sudah langsung mengukir prestasi gembira. Fajar dan Fikri berhasil menjuarai 1 turnamen bergengsi level Super 1000, yaitu China Open. Selain itu, mereka juga tampil sebagai finalis di masing-masing 2 ajang Super 500 dan Super 750. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pasangan top dunia. Saat ini, Fajar dan Fikri menempati peringkat ke-11 dunia, naik 2 peringkat dari sebelumnya. Dengan performa seperti ini, mereka semakin menempel ketat posisi 10 besar dunia. Jika mereka mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka di jajaran teratas. Dan jangan lupakan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Mereka juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif. Sabar dan Reza berhasil naik 1 tingkat, kini menempati peringkat ke-8 dunia. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan Speaker 2. Sabar dan Reza kini menjadi pasangan ganda putra Indonesia dengan peringkat dunia tertinggi. Mereka bahkan menggeser posisi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang turun 1 tangga ke urutan ke-9. Kenaikan Sabar dan Reza ini bukan kebetulan. Mereka adalah pasangan non-pelatnas yang benar-benar naik daun tahun ini. Dengan menjadi finalis di ajang Super 300, Super 500, dan Super 1000. Ini menunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia memiliki kedalaman talenta yang luar biasa, tidak hanya dari pelatnas saja. Ini adalah era baru bagi ganda putra Indonesia Speaker 2, dengan munculnya talenta-talenta muda dan performa konsisten dari pasangan senior, masa depan bulu tangkis kita terlihat sangat cerah. Kita patut berbangga dan terus mendukung perjuangan para atlet kita di setiap turnamen. Jangan sampai lewatkan aksi-aksi mereka selanjutnya. Betul sekali. Mari kita nantikan kejutan-kejutan lain dari mereka. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Cause I'm a
Julukan The Next Minions hantui ganda putra muda Indonesia Raymond/Joaquim setelah sensasi juara Australia Open. Mampukah mereka penuhi ekspektasi tanpa beban? Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami untuk membahas fenomena terbaru yang menghebohkan dunia tepok bulu tanah air. Ada bintang baru yang bersinar terang, pasangan ganda putra Pratama, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquim. Betul sekali. Keduanya baru saja menorehkan sejarah, mencatatkan diri sebagai juara di turnamen bergengsi Australia Open 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa, apalagi ini adalah debut mereka di level BWF World Tour Super 500. Siapa sangka, pasangan muda ini langsung menggila. Menggila memang. Dan yang lebih menakjubkan, mereka mengalahkan senior mereka sendiri di partai final, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, melalui pertandingan yang sangat ketat, 3 set, dengan skor 22-22, 21-10, dan 21-18 pada hari Minggu 23 November 2025 lalu. Ini bukan kemenangan biasa, ini adalah pernyataan. Tepat sekali, dan kemenangan ini langsung memicu perbandingan. Banyak penggemar bulu tangkis yang mulai menyamakan Raymond/Joaquim dengan pasangan legendaris Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon. Bahkan, di berbagai media sosial dan obrolan pecinta bulu tangkis, julukan The Next Minions mulai melekat pada mereka. Rejo, sebutan akrab mereka, kini punya beban ekspektasi yang tinggi. The Next Minions, sebuah julukan yang tentu saja membanggakan, tetapi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ada kemiripan gaya bermain, bahkan cara selebrasi mereka di lapangan pun mengingatkan kita pada Kevin Marcus. Aura yang terpancar dari pasangan ini benar-benar istimewa. Gillian Clark, pengamat bulu tangkis internasional asal Inggris yang akrab disapa Oma Gil, turut terpukau melihat performa Rejo di Sydney. Ia bahkan menyebut bahwa keduanya memiliki faktor X, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan namun terasa sangat jelas. Oma Gil bahkan menyamakan aura mereka dengan aura yang ia rasakan saat pertama kali melihat Hendra Setiawan dan Markis Kido, Tai Tzu Ying, serta Kevin Sanjaya di masa mudanya. Pernyataan yang sangat kuat dari seorang legenda bulu tangkis seperti Oma Gil. Beliau yakin Raymond/Joaquim punya potensi besar untuk menjadi pasangan ganda putra hebat di masa depan. Sebuah pujian yang valid mengingat bakat dan penampilan mereka yang memukau. Namun, perlu kita ingat, kesuksesan Rejo ini bukanlah jalan instan. Mereka memulai perjalanan ini dari bawah. Baru dipasangkan pada bulan Januari tahun ini, mereka merangkak naik dari ajang International Series. Benar, mereka berhasil menjuarai Luxembourg International Series dan mencatat hat-trick juara International Challenge di Singapura, Sri Lanka, dan Denmark. Itu adalah fondasi yang kuat, menunjukkan konsistensi dan kerja keras. Dan puncaknya, dalam beberapa bulan terakhir, mereka semakin mengukuhkan prestasi. Dimulai dengan menjuarai Indonesia Masters Super 100 pada akhir bulan Oktober lalu, kemudian menjadi runner-up Korea Masters Super 300, hingga akhirnya menggenggam gelar juara Australia Open Super 500. Semua ini dicapai kurang dari 1 tahun sejak mereka dipasangkan. Sebuah progres yang sangat cepat dan mengagumkan. Lantas, bagaimana tanggapan para pelatih mengenai fenomena The Next Minions ini? Chavits Yusuf, pelatih ganda putra Pratama PB Jarum, mengakui adanya kemiripan gaya bermain dan teknik antara Raymond/Joaquim dengan Kevin/Marcus. Betul sekali. Chavits juga menambahkan bahwa proses pembinaan Rejo menggunakan pola yang sama seperti saat ia membentuk Kevin/Marcus dan Fajar Rian. Ini menunjukkan bahwa ada strategi yang terencana di balik kesuksesan mereka. Namun, ia menekankan bahwa julukan The Next Minions tidak boleh menjadi beban. Sebuah pesan yang sangat penting. Keduanya punya karakter kuat, kerja keras, dan motivasi tinggi, tapi julukan itu jangan jadi beban. Fokus saja pada proses, ujar Chavits dalam wawancara bersama PB Jarum. Ini adalah nasihat yang bijak untuk menjaga mental atlet muda. Asisten pelatih Andrei Adistira juga menambahkan bahwa Rejo adalah pasangan yang sangat kompak, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Mereka memiliki komunikasi yang matang dan menunjukkan kedewasaan dalam latihan.
Ini adalah modal berharga untuk menghadapi tekanan di level yang lebih tinggi. Dan tantangan itu akan datang. Andre menjelaskan bahwa tahun depan, Raymond/Joaquin akan naik ke skuad utama. Artinya, lawan yang akan mereka hadapi akan semakin kuat.